Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidah Isnaini, CGP dari SMKNU Lamongan, Angkatan ke-7. Kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas modul 1.1 A6. Terkait filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan diibaratkan sebagai taman, tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, merupakan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan pada generasi masa datang. Sedangkan pendidik ibarat petani yang menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat anak agar memperbaiki lakunya tumbuh dan hidupnya. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang disediakan. Sebagai petani, hanya dapat merawat tumbuhnya tanaman dengan memberi air, pupuk, serta membasmi hama yang mengganggu tanaman. Tentu saja jenis tanaman beda pula perlakuannya. Artinya bahwa seorang pendidik harus dapat memberi fasilitas atau melayani segala bentuk kebutuhan pendidikan anak dengan metode yang berbeda-beda sesuai dengan karakternya atau berorientasi pada anak didik. Sesuai dasar pemikiran KHD, sebagai pendidik harus yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, atau biasa disebut dengan trilogi pendidikan. Yang kedua, menuntun kodrat alam dan zaman. Ketiga, menanamkan budi pekerti yang baik pada murid. Keempat, berpusat atau berorientasi pada murid. Kelima, kodrat anak, bermain. Ing ngarsa sung tulodo, di depan pendidik dapat memberi teladan yang baik pada anak. Ing madya mangun karso, di tengah, pendidik dapat memberi semangat, menciptakan ide, karya, dan berinovasi pada anak. Tutwuri handayani, di belakang, pendidik harus mampu memberi dorongan atau motivasi dan bimbingan atau arahan dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi anak. Menuntun kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat atau karakter dan bentuk lingkungan anak, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidik harus dapat mengenali kodrat alam anak agar mampu memberi pendidikan yang sesuai guna membentuk karakter dan menciptakan pembelajaran yang merdeka pada anak sesuai kearifan lokal dan sosial kultural masyarakat. Pendidik harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta teknologi yang sesuai perkembangan zamannya, tanpa meninggalkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Penanaman budi pekerti yang baik pada murid. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Sebagai pendidik harus mampu bekerja sama dengan orang tua untuk melatih anak agar mempunyai pemahaman diri yang baik tentang kekuatan diri dan mengelola diri sehingga memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab pada kemerdekaan dirinya dan orang lain. Berpusat atau berorientasi pada murid. Pendidik sebagai fasilitator membantu menyiapkan kebutuhan anak dalam mengembangkan bakat, minat, dan kompetensinya dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Bebas tanpa paksaan atau ikatan. Dengan suci hati mendekati anak bukan untuk meminta hak, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya.
menciptakan suasana pendidikan yang nyaman dan menyenangkan, sehingga anak akan lebih aktif dan inovatif. Menuntun kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pendidik harus bisa membimbing dan mengarahkan agar bermainnya anak dapat menjadi pembelajaran atau pendidikan. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Pertama adalah berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Pendidikan melakukan pembelajaran yang bervariatif dengan pemanfaatan teknologi dan potensi alam atau budaya sekitar sekolah, berdasarkan karakteristik anak serta berkaitan dengan kehidupan nyata. Adapun contoh kegiatan pembelajaran di SMKNU Lamongan dapat dilihat dari foto-foto berikut ini. Yang pertama, pendidikan di dalam kelas dengan melakukan pengembangan teknologi yang ada sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Melakukan kolaborasi dengan anak-anak ataupun dengan teman sejawat. Kemudian melakukan pembelajaran secara online dan juga adanya pembelajaran di luar kelas. Melakukan pembelajaran kelas wirausaha yang mendidik anak untuk bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab serta bisa membaca peluang sebagai calon atau lulusan SMK yang siap bekerja. Kegiatan ekstrakurikuler. Guru menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki serta kebutuhannya melalui bimbingan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Dalam gambar berikut, ekstrakurikuler yang ada di SMKNU diantaranya adalah pramuka, ekstra futsal, banjari, voli, basket, dan lain-lain, di mana kegiatan ekstra itu melatih dan minat atau mengembangkan bakat dan minat serta kompetensi yang ada pada diri anak, sehingga mereka merasa merdeka untuk belajar dan sekaligus bisa mendapatkan kebahagiaan dan mengembangkan apa yang dia miliki menjadi suatu yang bermanfaat untuk dirinya di masa datang dan untuk orang lain. Kegiatan pembiasaan, pendidik menanamkan nilai-nilai luhur karakter kebangsaan dan budi pekerti yang baik pada anak. Melalui pembiasaan ini diharapkan agar anak-anak mendapat keteladanan, tuntunan pendidikan, serta pengalaman nyata dalam menciptakan budi pekerti yang baik. Pendidik selain melakukan pembelajaran, juga menanamkan nilai-nilai karakter atau budi pekerti yang baik pada anak, sehingga dapat tercipta keselarasan hidup yang utuh antara cipta, rasa, dan karsa. Berikut adalah gambaran dari kegiatan pembiasaan baik di SMKNU Lamongan. Ada kegiatan sholat berjamaah, istighosa atau doa bersama, kegiatan upacara setiap hari Senin maupun pada hari PHBN atau PHBI. Di sekolah kita juga ada budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di dalam sekolah kita juga terdapat penanaman budi pekerti yang berkaitan dengan sosial kultural. Misalnya di situ ada peringatan Maulid Nabi, peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah. Di situ kita menanamkan budi pekerti kepada anak agar senantiasa bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, bisa toleransi, dan bisa senantiasa berbuat atau beramal baik. Di situ juga ada kegiatan memakai baju adat bagi guru dan siswa. Diharapkan dengan mengenal baju adat tersebut, maka anak-anak juga mengenal budaya atau pakaian adat dan kebiasaan dari bangsa Indonesia.
sehingga memupuk rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Di gambar itu juga terdapat kegiatan sewaktu 17 Agustus mengikuti gerak jalan dengan memakai baju perjuangan. Agar anak-anak tumbuh semangat juang dan semangat untuk senantiasa mau dan mampu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Di situ juga ada gambar tentang kegiatan Jumat bersih atau gotong royong dan kerjasama membersihkan kelas maupun sekolah. Adapun tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di sekolah kami. Yang pertama, menurunnya minat belajar dan budi pekerti murid akibat pengaruh HP dengan berbagai permainan atau melihat konten budaya luar yang kurang baik. Yang kedua, ada sebagian pendidik yang kurang memperhatikan kodrat alam dan kodrat Yaman dalam pembelajarannya. Yang ketiga, kurangnya kerjasama orang tua dan guru atau pihak sekolah dalam membimbing anak. Yang keempat, sebagian pendidik masih mengutamakan pembelajaran aspek kognitif saja daripada penanaman budi pekerti. Adapun solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami, yang pertama, memberikan arahan dan bimbingan tentang pemanfaatan HP secara tepat untuk hal-hal yang positif. Dalam hal ini, pendidik berlatih metode pembelajaran yang menyenangkan dan memahami karakter anak serta mengajak mereka bermain sambil belajar, karena kita tahu bahwa bermain itu merupakan kodrat manusia. Yang kedua, pendidik perlu terus mengembangkan potensi diri dengan belajar mandiri maupun berkolaborasi dengan teman intern maupun ekstern. Misalnya, melalui MGMP, ikut PGP, melalui workshop, webinar, dan lain-lain. Pendidik harus paham tentang pentingnya memperhatikan kodrat alam dan kodrat Yaman. Yang ketiga, bekerja sama dengan orang tua dalam membimbing anak mensosialisasikan program sekolah lewat pertemuan wali murid, membuat grup WA atau lainnya untuk sarana komunikasi. Yang keempat, sosialisasi penanaman budi pekerti pada seluruh elemen sekolah, orang tua atau wali murid, dan masyarakat untuk menyatukan visi dan misi sekolah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam semangat dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.